Yang kedua ada yang namanya swing trading. Ya. Position dan swing. Jadi dikategorikan, diklasifikasikan menjadi dua garis besar. Yang pertama position dan yang kedua adalah swing. Position ini untuk jangka menengah ke atas. Swing ini untuk jangka pendek. Fungsinya jelas beda. Yang swing ini fungsinya untuk menghasilkan cash flow. Yang position trading ini fungsinya untuk menghasilkan pertumbuhan modal. Ya, jadi berbeda. Dia akan mengklasifikasikannya untuk kita. Nah, untuk position trading, ya, dia akan klasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu runway dan reversal. Bedanya apa? Runway ini sahamnya ini yang pergerakannya naik terus. Reversal ini adalah saham yang pergerakannya pembalikan arah. Dari naik berubah menjadi turun, atau dari turun mantul berubah menjadi naik. Ya. Lalu ada swing. Swing buat jangka pendek. Berapa pendek sih yang dikatakan pendek? Berapa singkat yang dikatakan jangka pendek? Harian. Ya, 2-3 hari, 3-5 hari, ya, harian. Pada umumnya 3-5 hari kerja. Ada beberapa kasus yang bisa berlanjut. Ya kan, setelah 3-5 hari ternyata dia berlanjut, minggu kedua, minggu ketiga naik terus, akhirnya jadi position. Nah, ya, dari yang jangka pendek ternyata dia bisa jadi position. Oke. Nah, swing trading ini terbagi menjadi beberapa kriteria lagi. Yang pertama ada yang namanya small down. Yang kedua big down. Lalu apa lagi? Kontra. Lalu apa lagi? Nah, yang untuk harian itu dikategorikan beberapa macam lagi. Small down. Small down itu adalah saham yang mengalami hanya koreksi 1 hari, mantul lagi. Big down itu adalah saham yang mengalami beberapa hari koreksi, lalu mantul lagi. Ya. Kontra itu saham yang mengalami sideways, nggak kemana-mana, di situ-situ aja, lalu tiba-tiba boom, terbang. Ya. Run and jump ini adalah saham yang bergerak lompat sana, lompat sini. Oke. Nah, jadi di sini dia akan kategorikan lagi berbagai macam pergerakan saham. Ya. Lalu small down itu koreksi berapa kali? 1 kali atau 1 hari, lalu mantul lagi. Dikatakan koreksi apabila harga yang terbentuk hari ini lebih rendah dari harga sebelumnya. Itu dikatakan sebagai koreksi. Nah, apakah saham turun 1 hari langsung berubah jadi downtrend? Tidak. Ya, namanya saham naik itu ada capeknya, dia butuh istirahat. Nggak bisa naik terus-terusan. Dia butuh istirahat 1 hari, mantul. Ya, ini yang dikatakan sebagai jangka pendek. Nah, sehingga kita hanya bisa memanfaatkan momentum ketika dia mengalami kondisi-kondisi demikian. Ya, nah, jadi ada bagi menjadi dua, position dan swing. Position itu ada dua lagi, runway dan reversal. Swing itu ada small down, big down, kontra, dan run and jump. Ya, nah, software Magic Income ini akan cariin untuk kita mana aja sih yang masuk kategori runway, mana saja saham yang masuk kategori reversal. Mana saja yang masuk kategori small down, big down, kontra, run and jump. Harga masuknya di berapa sih? Dia hitungin angkanya. Berapa? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Simple. Kita tinggal terima beres, angka masuknya di berapa. Harga masuknya di berapa. Sederhana. Oke. Untuk di position trading, di software nanti akan diberikan indikasi yang namanya C up dan C down. Ya, untuk swing nanti akan diberitahu oleh software dengan tulisan strateginya namanya S up dan S down. Swing up, swing down. Ya, cycle up, cycle down. Oke, ini istilah akan kita gunakan ya nanti ya. Nah, sekarang saya masuk ke software. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, jadi pastikan internet terkoneksi, ya. Anda lihat yang tombol merah ini adalah software yang sudah diinstal di laptop kita, ya. Masuk,
Untuk pertama kali install di dalam software, untuk pertama kali membuka software tersebut bagi yang baru pertama kali install itu membutuhkan waktu cukup lama. Tetapi yang sudah existing itu cepat ya, seharusnya nggak sampai 1 menit dia berjalan. Dalam kondisi seperti ini saat ini artinya dia sedang sedot data-data yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang pertama kali install, nanti akan lihat di sini muncul pop up di sini ya. Anda masuk, nah lihat di sini kondisinya di sini harus latest datanya. Ya, datanya harus latest. Data di server dengan data di laptop itu harus sama. Anda lihat data di server tanggal berapa? Tanggal 4 Januari 2017. Maka data di laptop kita juga harus 4 Januari 2017. Kalau di sini belum sama, maka ini akan jalan terus. Ya, kurang lebih 1,5 menit lah, 1,5 menit sampai 2 menit. Ya, di sini ada Jakarta Stock Exchange, lalu ada World Index. Kelihatan? World Index itu adalah indeks saham di seluruh dunia. Indeksnya. Jadi kalau Indonesia indeksnya namanya apa? IHSG, ya kan ya? Kalau Singapura namanya Straits Times Index. Kalau India namanya Bombay Stock Exchange. Jadi kumpulan dari saham-saham di satu negara membentuk sebuah indeks. Itu yang dikatakan World Index, ya. Untuk yang pertama kali Anda login, pertama kali download ke dalam komputer Anda harus masuk dalam sini. Anda cukup centang market yang Anda mau gitu ya. Di sini hanya dicentang Jakarta Stock Exchange ya. Oke, dan satu lagi pasti dicentang World Index ya kan. Artinya apa? Artinya dia hanya akan sedot data-data di Bursa Efek Indonesia dan indeks dunia saja. Ya, jadi jangan serakah semuanya dicentang ya. Nanti nggak selesai-selesai, bisa berjam-jam. Ya, bisa 5, 6, 7 jam nggak selesai-selesai. Karena bursa Amerika sendiri aja itu ada 20.000 lebih sahamnya. Ya, itu satu macam saham dia akan sedot sampai 10 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya kita centang Jakarta Stock Exchange, anggap di Jakarta ada 500 saham. Satu saham dia akan sedot sampai 10 tahun ke belakang pergerakannya. Jadi akan makan waktu. Tetapi itu yang untuk pertama kali. Tapi kalau Anda sudah yang kedua, 3 kali, dia hanya akan update pergerakan harga terakhir. Ya, satu hari. Untuk yang pertama kali membutuhkan waktu cukup lama, sampai 10 tahun ke belakang disedot dulu datanya. Habis ini jelas? Jelas ya. Nah, setelah Anda centang di sini, oke, itu klik apply ya, apply, maka nanti akan munculnya di sini Jakarta Stock Exchange dan World Index. Kalau Anda lihat, Bapak dan Ibu lihat di sini, antara data di laptop dan data di server apakah sudah match? Sudah. Kalau sudah match, sebelum berlanjut, yang tadi itu pilihannya kan kita JSX. Kalau nanti sewaktu-waktu kita bisa ganti nggak? Nggak bisa. Dari pertama kali subscribe, kalau mau Indonesia. Kalau Amerika, mau Singapura. Dari awal pertama kali subscribe. Dari awal kita download? Nggak, pertama kali daftar ke Gema. Kasih tahu. Gitu ya. Saya mau Amerika. Gitu ya. Oke. Itu bisa ya. Habis ini jelas ya? Oke. Jadi kalau misalnya Anda buka di sini ya. Oh, saya mau JSX, saya mau Amerika juga gitu ya. Kalau Anda dari awal nggak kasih tahu pada saat join, percuma Anda centang, nanti munculnya kosong. Karena data itu mahal harganya. Ya, pilih salah satu aja. Ya, Indonesia aja nggak habis dimakan kok. Saya mau 24 jam. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, close. Mau 2 gimana caranya? Nggak bisa. Nggak, maksudnya pilih salah satu. Harus beli lagi. Ya, beli lagi. Nah, sampai sini jelas ya? Oke, ini saya simpan dulu semuanya. 24 jam. Nah, pertama kali ini punya Mbak Mulia. Oke, nah ini pertama kali biasanya akan ada diminta username Anda dan password Anda. Ini akan dikirim di email Anda masing-masing dari Gema Mulia. Ya, dari Gema Mulia. Centang aja ini remember login info. Jadi Anda setiap kali 2 kali klik di sini nggak perlu masukin password terus-menerus. Ya, jadi di remember saja. Ya, sampai sini oke, Anda close. Nah, lalu di sini Anda lihat, nah di sini
ini indeks ya, indeks setiap negara ya. Anda bisa rubah ya, bisa dirubah indeks-indeksnya apa aja gitu. Indeksnya apa saja. Nah, atau dari sini. Nah, Anda lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ya pertama kali Anda login terlebih dahulu ya, ini pastikan ini berjalan. Enable data update ya, di enable dulu. Enable data update ya, pastikan selalu enable data update. Nah, ini akan berjalan di background. Ya, akan berjalan di background ya. Ini di close nggak masalah ya. Nah, ini yang tadi kita setting ya pertama kali. Lalu di sini kalau Anda buka charting, stock listing, di sini Anda akan melihat top volume-nya apa hari ini. Kemarin ya, tanggal 4 ya. Kemarin top gainers-nya apa, top loser-nya apa. Ya, top gainer-nya sahamnya apa saja, ya. Lalu top gainers-nya apa saja, top loser-nya apa saja. Ya, ini indeks setiap sektor. Ya, ini ada agri, ada composite index, ada consumer, ada finance, ada infrastruktur, Jakarta Islamic Index. Jadi kalau kawan-kawan Anda yang saya hanya maunya saham-saham syariah saja, di sini ada kategori Jakarta Islamic Index. Jadi di sini adalah daftar-daftar saham-saham syariah. Oke, lalu ada LQ45. LQ45 ini adalah daftar 45 saham unggulan di Indonesia yang diperbarui per 6 bulan sekali. Ya, per 6 bulan sekali. Terakhir bulan berapa saya lupa. Februari, kok nggak salah. Februari tahun lalu. Oh nggak, Juni tahun lalu kok nggak salah. Ya, itu per 6 bulan itu diperbarui LQ45. Ya, ini pertambangan, ini properti. Nah, ini kan JSE kan, bener nggak? Iya. Oke. Anda tinggal pilih, kalau misalnya ada subscribe lebih ya, ada Amerika, ada Bombay, ada Hong Kong, Jakarta, Jepang, Kuala Lumpur, Filipina. Ini aset apa ya? Saya lupa ini. Terus ada Thailand ya. Lalu ada Singapura, ini Shenzhen, Shanghai, Taiwan, Australia. Ya. Nah, habis ini jelas ya? Ya. Oke, kita hanya cukup fokus di Indonesia saja. Nah, lalu langkah kedua yang harus kita lakukan masuk ke advance. Ya, masuk ke advance. Lalu Anda lihat di sini ada tombol Magic Income. Kelihatan? Kelihatan semuanya? Ya. Lihat ke depan, tombol Magic Income. Klik tombol Magic Income. Nah, tombol Magic Income. Nah, ini adalah saham-saham yang hasil filter untuk hari ini. Ya, untuk besok kapan? Nanti tunggu bursa tutup. Bursa kan belum tutup nih, masih berjalan. Kurang lebih 10 menit lagi tutup, ya kan? 5-10 menit lagi tutup. Setelah tutup 5-10 menit, kurang lebih jam 5 atau setengah 6 Anda buka, maka daftarnya ini sudah berubah semuanya. Artinya apa? Sore ini ketika kita buka software Magic Income tersebut, maka daftar saham-saham untuk besok hari itu sudah muncul. Nah, yang ini adalah yang kemarin untuk hari ini. Yang kemarin untuk hari ini. Jelas sampai saat ini? Oke. Lalu saya perbesar aja. Nah, lihat di sini. Hanya fokus di yang berwarna hijau saja. Ada yang hijau dan merah kan ya? Iya. Kenapa kita hanya fokus di yang warna hijau? Karena di Indonesia itu tidak boleh dan tidak bisa dan dilarang untuk melakukan short selling. Short selling itu artinya apa Bapak Ibu? Mengharapkan sahamnya turun. Mengharapkan sahamnya turun, Anda jual lalu buyback di bawah. Ya, itu nggak bisa di Indonesia. Tetapi di semua market luar bisa. Infrastruktur di Indonesia belum stabil seperti di luar. Ya, jadi abaikan yang berwarna merah. Habis ini jelas? Yang berwarna merah diabaikan. Nah, contoh di sini, Anda lihat ada, lihat strateginya kelihatan? Ada CAP kelihatan? Nah, CAP itu masuknya kemana Bapak Ibu? Position trading itu terdiri dari runway dan reversal kan? Nah, ini sudah otomatis dicariin yang runway mana, reversal mana, pokoknya di CAP semuanya. Oke, di CAP semuanya kelihatan? Oke, lalu kalau misalnya kita lihat
ada run and jump, kelihatan nggak? Iya. Ada kontra, ya kan? Ada small down, kelihatan? Ada big down, kelihatan? Itu berarti masuknya kemana? Swing. Nah, dia udah cariin untuk kita. Yang mana yang untuk swing, yang mana yang untuk position. Tinggal lihat strateginya saja. C-up, atau run and jump, atau kontra, atau small down, atau big down. Nah, jadi saya ini tujuannya nih mau untuk pertumbuhan modal nih. Berarti saya masuk ke position trading kan? Berarti saya lihat yang strateginya apa Bapak Ibu? C-up. Oke, atau saya hari ini pengen cari untuk cash flow untuk jangka pendek aja. Berarti swing kan? Berarti saya lihatnya yang ini, run and jump, kontra, small down, atau big down. Salah satu dari sini. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, C-up. Oke. Lalu harga belinya di berapa? Lihat sampingnya, ini adalah trigger price. Oke. C-up misalnya kalau ada row, ya kan ya? Harga belinya itu 1770. Kelihatan di samping? Ya. Di samping ini adalah harga picu untuk boleh beli. Harga picu untuk boleh dibeli, ya. Lalu di sini ada lagi misalnya BWPT, ya kan, trigger price-nya di berapa? 298. Artinya apa? Saya hanya boleh beli kalau saham tersebut mampu menembus harga 298. Sama kalau di sini Cowell, C-up kan? Harga triggernya di berapa? 1095. Berarti hanya boleh beli kalau dia bisa tembus 1095 hari ini. Kalau nggak tembus boleh beli nggak? Tidak boleh beli. Nah, jadi kan di sini pilihannya banyak, betul nggak Bapak Ibu? Apakah semuanya boleh dibeli? Tidak. Hanya yang mampu tembus saja. Contoh Indofarma, INAF 5275. Apakah hari ini boleh langsung beli? Kalau dia bisa tembus 5275 baru boleh beli. Kalau hari ini bisa tembus 5275 baru boleh beli. Sampai di sini bisa dipahami? Sama, ini yang C-up. Lalu ini yang ada small down, big down dan sebagainya, ya kan? Anda lihat di sini. Ada kontra, bener nggak? Ya. Ini saham telekomunikasi nih, bergerak di bidang telekomunikasi. Trigger price-nya di berapa? 895. Artinya kita hanya boleh beli saham tele kalau hari ini dia bisa tembus 895. Simple. Bank BNI, BBNI, strateginya apa? Kontra kan? Ya. Berarti masuk ke swing atau position? Swing. Trigger price-nya berapa? 5650. Artinya hanya boleh beli saham Bank BNI kalau hari ini bisa tembus 5650. Kalau nggak tembus, kalau dia turun, ya nggak boleh beli. Ya karena kalau dia turun ya bagus dong. Doakan turun yang dalam. Ya artinya apa? Nanti besok harga triggernya ini akan pindah ke level yang lebih rendah. Nah, jadi mulai sekarang kalau saham lagi terkoreksi, kita harusnya senang. Doakan koreksi sedalam-dalamnya. Kalau lagi turun sahamnya, doakan turun sedalam-dalamnya. Setelah itu siap-siap beli. Belinya kapan? Kalau harga triggernya itu nanti yang sudah berubah lebih rendah itu bisa ditembus. Nanti dia berubah lagi. Iya. Nikel kemarin. Coba nikel. Salah sendiri, siapa suruh beli nikel gitu kan. Pada saat hari ini nikel turun, kita justru senang, doain turun yang dalam. Kita siap-siap beli kalau dia besok atau lusa bisa tembus di harga yang sudah dihitung di sini. 2540. Nah, gitu kan. Akhirnya apa? Bagi mereka yang kemarin itu nggak disiplin, nggak punya software, itu menjadi makanan untuk kita. Gitu. Ya kan? Yang punya software juga beli kemarin. Nah, itu berarti faktor dari you, diri Anda sendiri, gitu kan. Ya. See you. Sampai sini jelas ya? Oke, jadi kalau misalnya hari ini BBNI, wah BBNI hari ini nggak tembus 5650, dia malahan turun nih. Nggak apa-apa, doakan turun yang dalam. Besok angkanya ini akan berubah lagi, pintu masuknya turun.
di harga yang lebih rendah. Artinya apa? Besok kalau dia bisa tembus angka yang sudah berubah lebih rendah tersebut, siap-siap beli. Gitu. Sehingga apa? Kita nggak perlu beli di harga atas kan? Gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, oke. Jadi tadi kita udah kategori 2. Magic income itu ada position trading dan ada swing trading. Oke, position terdiri dari apa aja? Swing terdiri dari small down, kontra, dan run and jump. Oke, dan sini sudah ditampilkan oleh softwarenya semuanya, ya. Yang kontra sahamnya apa aja, yang small down, yang big down, yang run and jump, lalu harga triggernya di harga berapa saja. Lalu kalau misalnya mau yang position, tadi tinggal lihat yang CAP itu kan. Nah, CAP itu bisa runway, bisa reversal. Nah, kelihatan CAP-nya? Ini bisa runway, bisa reversal. Contoh Jasa Marga, ya JSMR, CAP, benar nggak Bapak Ibu? Itu berarti masuk ke position atau swing? Position. Lalu trigger price-nya di berapa? 45.70. Artinya kalau hari ini dia bisa tembus 45.70 baru boleh beli. Kalau nggak tembus boleh beli nggak? Enggak. Kalau dia turun bagus. Doain turun yang dalam. Ya, jadi nanti pintu entry-nya akan berubah lagi. Jelas sampai di sini? Oke, jelas ya. Kalau jelas ya udah beres selesai. Gampang kan? Nah, contoh misalnya ya, contoh. Anda ketika masuk ke saham harus tahu fraksi harga. Ya, harus tahu fraksi harga. Jadi poin pertama saya ulang lagi, sistem itu terdiri dari software dan money management. Tapi nggak cukup. Balik lagi ke diri Anda sendiri. Ya, diri kita sendiri itu kontribusinya paling besar, 50%. Udah punya software pun kadang masih bandel. Apalagi kalau nggak punya software, makin nembak sana sini, gitu kan? Nah, jadi kontribusi diri kita sendiri 50%, money management berapa persen? 30%. Paling kecil software. Ya, jadi percuma hanya ngandalin software nggak cukup, gitu ya. Anda mau analisa sehebat apapun kalau money management yang nggak ada, diri kita nggak stabil, percuma, ya. Apalagi kalau orang yang tidak mengerti hal tersebut. Sekarang kita sudah pahami sistem itu terdiri dari 3 kategori. Lalu sistem magic income akan mengklasifikasikan saham menjadi 2 definisi besar, position trading dan swing trading. Lalu Bapak Ibu, ini kan yang berhubungan dengan software. Sebelum kita pakai software, kita harus tahu dulu kontribusi terbesar. Yang kedua itu adalah money management, manajemen keuangan. Kontribusinya berapa persen tadi? 30%. Money management yang kita aplikasikan namanya, apa ya, saya juga lupa istilah kerennya. Percentage percentage risk. Ini istilah keren doang, yang penting Anda tahu cara pakai. Percentage risk, position, size. Nama money management atau manajemen keuangan yang akan kita pergunakan atau aplikasikan terhadap uang yang kita alokasikan yang tidak mengganggu gaya hidup kita. Money management ini, ya namanya percentage risk position sizing itu, mengaplikasikan yang namanya 5% rule. Yang artinya tidak pernah boleh meresikokan uang alokasi yang tidak mengganggu gaya hidup kita, resiko lebih dari 5% per kali transaksi. Oke? Berarti kalau tidak boleh lebih dari 5%. Saya mau pakai 4% boleh? 3% boleh? 2%? 1%? Boleh, yang penting kita nyaman. Ya, nyaman dengan resiko. Contoh, alokasi modal kita yang tidak mengganggu gaya hidup. Misalnya 100 juta misalnya. Ya, modal misalnya. 100 juta. Dari 100 juta yang tidak mengganggu gaya hidup kita, tanpa uang tersebut, diaplikasikan 5% rule. Oke? Kalau 5% dari 100 juta berapa? 5 juta. Per kali transaksi, amit-amit jika gagal, resikonya itu 5 juta. Nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman. Turunkan 4%. 4% nyaman nggak? Nggak nyaman. Turunkan 3%. 3 juta per kali transaksi jika gagal. Buang 3 juta. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Turunkan lagi 2%. Sampai di angka Anda nyaman.
Itu bukan berarti pasti akan gagal 3 juta, enggak. Amit-amit kalau gagal nanti. Amit-amit. Jadi sudah kita perhitungkan resikonya di awal. Paham Bapak Ibu? Kita memperhitungkan resiko sejak awal. Bukan berarti pasti akan rugi sekian. Tidak. Kita jaga-jaga. Kalau saya beli saham tersebut, amit-amit kalau gagal terhadap modal, apakah saya bisa toleransi resiko tersebut? Coba tanyakan ke diri kita. Anggap pada umumnya orang normal ya, yang mereka bisa toleransi itu antara 2 sampai 3% pada umumnya. Ya, pada umumnya orang normal, ya. Nah, contoh kita ambil tengah misalnya 3%. Kali 3%. 3 juta. Anggap ini kita bisa toleransi. Ya, saya buka restoran aja kalau nggak laku, satu hari nggak laku lebih dari ini kok. Ya kan ya? Saya buka bakery kalau satu hari nggak laku, buang roti segitu kok. Oke, let's say Anda bisa mentoleransi 3 juta ini. Per kali transaksi. Amit-amit. Kalau sampai suatu hari nanti gagal, resikonya maksimal 3 juta. Tidak lebih. 3 juta terhadap modal. Berarti kalau misalnya per kali gagal 3 juta, Bapak Ibu, modal kita 100 juta. Kita mampu bisa berapa kali gagal dengan modal 100 juta? 33,3 kali. Benar nggak Bapak Ibu? 33 kali gagal. Pertanyaan saya, mungkin nggak setiap kali Anda masuk rugi terus-terusan? 10 kali masuk, 10 kali rugi. Bisa terjadi? Bisa, tapi peluangnya sangat kecil sekali. Ya, 0,1%. Bisa tapi sangat kecil sekali. Kalau sampai itu terjadi, Anda harus mandi kembali. Oke, kenapa saya bilang bisa terjadi tapi peluang sangat kecil? Begitu juga sebaliknya. 10 kali masuk, 10 kali berhasil. Itu tidak boleh terjadi dalam dunia trading yang benar. Karena peluangnya juga 0,1% berbanding terbalik. Lucu ya, dalam dunia investasi, 10 kali masuk, 10 kali berhasil, nggak boleh terjadi. Sebaliknya juga, 10 kali masuk, 10 kali gagal, nggak bisa terjadi. Bisa, tapi peluang sangat kecil. Ya, secara statistik. Flashback dulu intermezzo. Kenapa itu nggak boleh terjadi? Antara profit dan loss, peluangnya berapa? 50-50. Oke. Setengah dari 50 berapa? Setengah dari 25? Setengah dari 12 setengah? Setengah dari 6,2 setengah? Setengah dari 3,125? 1,25. Setengah dari 1,25? 0,5. Sekian. Ini kalau misalnya 10 kali masuk, 10 kali gagal bisa terjadi? Bisa, tapi peluangnya sangat kecil. Sangat kecil sekali. Berarti ada sesuatu yang salah dari diri Anda. Begitu juga sebaliknya, 10 kali masuk, 10 kali profit. Itu nggak boleh terjadi karena berbanding terbalik statistiknya. Ya, jadi yang namanya trading itu harus ada cut loss. Trading yang benar. Kenapa harus ada cut loss? Pertanyaan seperti itu kan, kalau bisa 10 kali benar, kenapa nggak 10-10-nya? Karena orang yang 10 kali masuk, 10 kali benar, biasanya, pada umumnya, itu mengaplikasikan yang namanya the prospect theory. Ini sangat berbahaya sekali, the prospect theory. Artinya apa? Ketika sahamnya dibeli, turun, disimpan. Simpan, turun 80-90% simpan. Pokoknya simpan terus aja. Selama nggak jual, nggak rugi kan? Ya. Lalu ketika udah turun 80-90%, lalu 5 tahun kemudian dia naik. Untung jigo gocap. Untung dong, jual. Nggak rugi kan? Nah. Saham kedua beli, simpan. Turun, ya kan? Simpan 2, 3, 4 bulan, naik lagi, jigo gocap cepet, untung, jual, gak pernah rugi kan? Lalu ketika dia beli, langsung naik, jual, naik beli, langsung jual, gak pernah rugi kan? 10 kali masuk, 10 kali benar, Anda lakukan hal tersebut.
Tapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita trading, kita berkejaran dengan yang namanya time, waktu, holding period. Memang ketika Anda beli sebuah saham, dia turun 80-90%, setelah 3-4 tahun kemudian, 5 tahun dia naik, jigo gocap Anda jual. Untung kan ya Bapak Ibu ya. Tapi Anda coba hitung, jangka waktu Anda simpan saham tersebut, dibagi keuntungan Anda dengan terhadap keuntungan Anda, itu persentase return on investment Anda itu akan turun secara drastis. Setuju Bapak Ibu? Nah, jadi masuk akal Bapak Ibu? Di sini masuk akal ya? Oke. Masuk akal ya? Sekarang gini, Rugi disimpan. Anda untung satu lembar saham, untungnya Rp1.000. 2 kasus. Yang satu kasus pertama, Anda simpan dalam 1 hari. Kasus kedua, Anda simpan selama 1 tahun. Anda bagi 12 bulan, mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu? Nah, 1 hari. 1 hari berapa ribu persen? Iya. Benar Bapak Ibu? Kalau Anda bagi 12 bulan itu sebenarnya rugi, benar Bapak Ibu? Nggak untung. Ini maksudnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi berbahaya sekali. Jadi faktor waktu. Pulang dari sini besok cut loss. Nggak perlu nanti sekarang. Jadi faktor waktu ya atau holding period. Ya ketika kita investasi atau trading di saham, kita mau masuk dan keluar di waktu yang tepat. Kita nggak mau menahan penurunan sampai bertahun-tahun naik untung, tapi ketika dibagi jangka waktu, return on investment kita persentasenya akan sangat kecil sekali. Ya, jadi lebih baik buang menggunakan money management yang kita lakukan. Oke, saya nggak bisa toleransi lebih dari 3 juta. Gagal saya buang 3 juta. Otomatis langsung punya dana segar nggak? Iya. Dana segar bisa dialokasikan ke saham-saham yang berterbangan. Bilangin. Kalau kita nggak mau cut loss, nggak mau buang, kalau gagal ya, kita tahan. Uang kita mengendap, Bapak Ibu. Uang kita mengendap. Memang nggak dijual nggak rugi. Nanti pada saat untung pun, untungnya nggak seberapa. Iya. Oke, dipahami ya? Kan gua masih bisa cut-loss lah ya. Tapi balik lagi, ya kan ya? Kalau belum waktunya keluar, ya nggak boleh keluar. Oke. Jadi ini money management yang kita lakukan. Apa namanya Bapak Ibu? Percentage risk position size. Nah, menggunakan 5% rule, tidak boleh meresikokan uang kita lebih dari 5% dalam trading per kali transaksi. Orang biasanya 2,5-3%, ya anggap kita pakai 3 juta. Sampai sini udah jelas ya tadi. Kenapa kita harus cut loss gitu ya? Itu alasannya. Ya supaya uang kita bisa berputar. Kalau memang bisnisnya nggak bagus, oke? Lalu langkah kedua, kita harus tahu resiko saham yang akan kita transaksikan. Ya, langkah pertama kita harus tentukan resiko modal kita itu adalah 3 juta. Kita sudah tentukan. Langkah kedua, kita harus hitung yang namanya resiko per lembar saham yang akan kita transaksikan. Contoh tadi di software memberikan sinyal ada Bank BNI, betul nggak? Ya. BNI. Saya harus tahu, oke, saya naksir nih, saya mau position trading untuk pertumbuhan modal. Tapi saya harus tahu, kalau saya beli Bank BNI, resikonya berapa satu lembar Bank BNI? Saya harus tahu resiko per lembar saham Bank BNI berapa. Nah, kita hitung yang namanya risk per share. Ya. Resiko per lembar saham BBNI, ya. BBNI. Nah, langsung kita buka chart kita. Ya, kita langsung buka chart. Tadi Magic Income ada BBNI. Manakah dia? Nah, ini dia di sini. BBNI. Oh, ternyata dia bukan cycle up ya. Dia kontra. Nggak apa-apa deh, kita cari yang Indofarma aja ya, Indofarma. Misalnya kita mau beli Indofarma yang pakai CA ya. Indofarma.
enough. Dia akan hitungkan untuk kita resiko per lembar saham enough itu berapa kalau kita mau beli. Ini udah pernah kebuka kayaknya ya. Udah dibuka di background ya. Ya. Nah, Indofarma. Oke. Ingat, pada saat Anda buka chart pertama kali, Anda harus rubah tanggalnya per hari terlebih dahulu. Anda bisa bedakan ini 1, 5, 6, 7, 8, 9 per batang per hari kan? Kalau ini Anda lihat. Ini per berapa lama? 6 bulan. Mei, berarti per bulan kan? Mei, Juni, Juli, Agustus, betul nggak? Selalu per tanggal. Ya, per tanggal. Nah, per tanggal. Kalau ini 7, 14, 21, berarti per minggu. Ya, kita maunya per hari, per tanggal. Nah, ini 5, 6, 7, 8. Sudah per hari belum? Iya. Sudah. Ya. Nah, langkah pertama Anda lihat ya. Anda lihat nggak ada titik-titik hijau atas bawah kelihatannya? Iya. Oke, lihat. Kalau saya mau beli Indofarma, ya saya beli Indofarma, resiko per lembar sahamnya berapa untuk Indofarma? Ini sudah dihitung sebenarnya oleh software. Hanya kita mau pakai atau enggak. Lihat, titik hijau kelihatan Anda Bapak Ibu? 2600. Nih, saya perbesar lagi. Oke, kelihatan? Titik hijau. Titik hijaunya berapa? Titik hijaunya itu di 1495. Ya, 1495. Ya, 1495. Nah, ya. Saya tulisin dulu kepada Anda. Berarti atasnya itu titik hijaunya kita sebut sebagai CA. Titik hijaunya. Ya. CA. Berapa tadi? 1495. 1495. Lalu C down-nya berapa? Titik merahnya. Cycle down-nya berapa? 1070. 1070, ya kan? Udah dihitung kan? Nih, 1495, 1070 kan? Oke. Ingat, tadi masih ingat ya di awal, hanya boleh beli kalau 1495 ini ditembus. Kalau nggak tembus nggak boleh beli kan? Maka kita menghitungkan manajemen keuangan kita dengan cara bahwa dia sudah ditembus baru boleh beli. Berarti kita tambahkan satu fraksi harga ke atasnya, ya. Tambahkan satu tik ke atas, kurangi satu tik ke bawah. Fraksi harga Anda sudah tahu belum? Oke, kalau yang sudah tahu, apa fraksi harganya? Bacain. Dari 50 sampai 200. Berapa? 1. 50 sampai 200. 1. Kelipatannya 1 setiap kali naik. Lalu dari 201 sampai 500 itu 2. Lalu dari 502 sampai 2000 sama dengan 5. Lalu dari 2005 sampai 5000 itu sama dengan 10. Lalu 5000 ke atas, 5010 ke atas itu sama dengan 25. Berarti apa? Kalau misal kita lihat di sini 1495 itu di rentang harga berapa? 5, betul nggak? Berarti setiap kali dia naik lompatannya 5. Berarti kalau dia naik lompatannya dari 1495 jadi 1505, 1505, 1510, 1515. Lipatan 555. Begitu juga ketika dia turun. Bisa diikuti sampai di sini? Oke.
lipatan 5. Berarti di sini satu tik di atas 1495 berapa? 1500. Satu tik di bawah 1070. 1065. Dapat deh. 435. Ya. 4 berapa? 435. Berarti kalau saya beli saham Indofarma, maka resiko yang saya hadapi per satu lembar itu adalah 435 perak. 435 rupiah per satu lembar kalau saya beli. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa ya? Resiko. Ya, resiko rugi per satu lembar. Kalau rugi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, resiko modal kalau gagal 3 juta. Saya mau beli Indofarma, resikonya 435. Pertanyaan saya boleh belinya berapa lembar kalau begitu? Supaya resiko saya nggak lebih dari 3 juta. Maka kita hitung yang namanya position size. Resiko modal equity risk atau resiko modal dibagi resiko per lembar saham atau risk per share. Resiko modal kita berapa tadi? 3 juta. Dibagi resiko per lembar saham Indofarma berapa tadi? 435. Berapa? 3 juta dibagi 435. 6896. 96. Ingat, satu lot itu 100 lembar. Berarti saya bulatkan ke bawah. Ini udah lembar. Iya, lembar. 6.896 lembar. Berarti saya bulatkan ke bawah jadi 6.800. Iya, bagi. Ya kan? 6.800 itu setara dengan berapa lot? 68 68 Dapat. Berarti kalau saya mau beli saham Indofarma, benar bidang apa? Obat-obatan. Saya hanya boleh beli maksimal 68 lot. Kalau saya katakan maksimal 68 lot, saya cuma mau beli 65 lot, boleh nggak? Boleh. Saya cuma mau beli 60 lot, boleh nggak? Boleh. Iya kan? Tapi kalau saya mau beli 75 lot, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? melebihi dari resiko. Kalau saya beli yang 70 lot, nanti amit-amit kalau gagal, resikonya bisa-bisa nggak bisa saya toleransi lebih dari 3 juta. Saya diikutin? Iya. Oke, sampai di sini bisa ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya butuh uang berapa untuk membeli saham Indofarma sebanyak 6.800 lembar? Dikali, ingat yang satu tik di atas 1.500. Berapa modal saya butuhkan? 10.200. 10 juta? 200 Bulat ya? Ya. bagi. Udah. Oh iya. Oke. Berarti untuk beli saham Indofarma, saya butuh modal 10.200.000. Berarti itu hanya sekitar 10% dari modal kita, betul nggak Bapak Ibu? Dari 100 juta. Apakah mencukupi? Mencukupi. Masih punya modal belanja sekitar 90 juta. Hampir 90 juta lebih. Ya, untuk modal belanja. Ini cara yang akan kita lakukan. Jadi, kalau modal trading kita 100, apakah 100 langsung dibeli satu saham? Enggak. Ya, apakah 100 langsung dipecah 2? Ya, Enggak. saham BCA apa dari? Enggak juga. Berapa saham yang boleh kita beli? Bukan kita yang tentukan. Tetapi, hitung dulu resiko sahamnya per lembar berapa, terhadap resiko modal, dibagi, sehingga saya tahu berapa nominal yang saya alokasikan per saham. ABC bisa saya. Nah, jadi bukan berarti kita belinya itu di 15. Lihat, titik hijau ini kan di 1495. Satu tik di atas kan 1.500. Iya. Apakah saya harus belinya di 1.500? Tidak. Ya, 1.500 itu adalah harga konfirmasi untuk boleh beli.
Setelah bursa menciptakan 1.500, saya boleh beli dia di harga berapa? Terserah. 1495, 1490, 1485, 1480, terserah, nggak masalah. Oke, tapi kita sudah memberikan budgeting, perencanaan keuangan kita untuk Indofarma sebesar 10.200.000. Nggak lebih dari 10.200.000. Kalau kenyataan nanti, ternyata setelah tembus 1495, setelah menciptakan 1.500, dia dalam biasa kan nggak langsung terbang kan, ada naik turun kan. Iya. Ternyata dia sempat menciptakan 1480 nih. Boleh beli? Boleh. Otomatis di bawah dari budget kita kan, nggak akan nyampe 10.200.000. Tapi kita sudah kasih budgeting. Saya budgetnya nggak lebih dari 10.200.000 kalau beli Indofarma. Syukur-syukur kalau saya bisa belinya di harga 1485. Jadi nggak nyampe 10 juta misalnya. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya udah selesai. Gampang kan? Jadi habis ini jelas ya Bapak Ibu ya. Satu saham Indofarma. Lalu punya masih sisa ada dari 100 juta dipotong 10.200.000, masih ada sisa 9.800.000. Masih boleh dibelanja? Bisa. Tergantung apakah ada kandidat lain lagi nggak. Kalau misalnya ada kandidat kedua, ya kandidat kedua tadi ada Jasa Marga misalnya. Ya, hitung ulang lagi dari 10 juta itu berapa modal yang dibutuhkan. Ya, selalu menggunakan modal 100 juta awal kita itu. 3%. Jadi 3 Walaupun juta. sisa 50 juta. Iya. Ya, jadi kelola dari modal awal kita. Jadi kalau misalnya tadi kita udah tentukan 3 juta. 3 juta dibagi resiko per lembar sahamnya Jasa Marga. Kita mau beli Bank Mandiri. 3 juta dibagi resiko per lembar sahamnya Bank Mandiri. Dan seterusnya. Sampai uangnya habis. Nah, seumpama kalau ini kan kalau sahamnya naik kan kita nggak usah hitung ya. Ya. Hitung sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia turun, Hmm. bagaimana kita ikutin software bahwa 3%-nya dari mana itu ketahuannya? Kerugiannya. Dari sini ke sini kan terhadap modal 3 juta. Iya. Jadi kalau kan kita sudah kombinasikan 3 juta itu dibagi selisih dari cycle dan cycle down. Jadi udah otomatis. Oh, udah otomatis ya. Ya kan? Jadi nggak usah pusing. Kalau amit-amit dia turun di angka 1065. Ya kan? Berarti kita udah harus cut loss, buang kan? Gagal kan? Ya udah itu 3 juta. Oh. Profit lepas di atas itu kita masih ada cuan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita buang 3 juta, Anda lihat. Kita beli modal 10 juta kan? Kita buang 3 juta kan? Berarti masih sisa berapa? 7 juta. Balik lagi ke akun Anda 100 juta kan? Iya. 100 juta tadi setelah dipotong 10.200.000, ya, masih ada sisa 9.800.000. 9.800.000 tambah 7 juta. Itu uang Anda loh. Jadi bukan berarti habis semuanya 10 juta. Anda cuma buang 3 juta kalau gagal. Anda masih ada sisa 7 juta. Paham ya? Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Ada. Apa? Contohnya, misalnya nih kita lupa pasang posisi cut loss. Ternyata satu hari itu anjlok, jatuh, Iya. tapi besoknya dia naik lagi. Ah. Kita naik ke di atas harga cut loss. Nah itu kita pertahankan atau Keluar secepatnya. Hah? Keluar langsung secepatnya. Karena cepat atau lambat, besok atau lusa atau minggu depan pasti turun lagi. Jadi kalau misalnya di situ ada peluang untuk keluar di atas harga stop loss, ya keluar secepatnya. Gitu. Jadi kan sudah begini. Ya, nggak lupa pasang stop loss. Lusa- Terus anjlok. pasang anjlok, Terus dia mantul lagi di atas harga stop Besoknya- loss, ya kan? Besoknya pas berpol ternyata mantul Iya. lagi ke atas, Iya. udah di atas, Iya, udah di atas. Ada stop loss. Ada stop loss, Iya. tapi masih di bawah iya, harga beli. iya. Nah, itu Tetap harus sebaiknya. buang secepatnya. Oh, iya. Berarti sebenarnya buangnya dapat harga diskon dong, nggak 3 juta dong, Iya. katosnya, benar nggak? Oh, jadi sebaiknya itu dijual Tetap ya. harus buang. Ih, Ya kan? saya jual nih Jadi sekarang. disiplin. Serem. Tetap. Oke, sampai di sini jelas ya? Saya lanjutin dulu.
Udah tembus belum? Ayo, lihat ke depan semuanya. Halo. Halo. Lihat, ini kondisi kita udah siap-siap buat besok. Ya. Saya udah hitung semua tadi kita ya. Hanya boleh beli kalau besok dia tembus 1495. Berarti minimal di market menciptakan 1500. Berarti kalau udah tembus baru boleh beli kan? Ternyata besoknya, boom. Udah tembus belum? Belum boleh beli. Belum boleh beli. Jadi belum boleh beli nggak ngapa-ngapain. Diamkan saja. Ya, diamkan saja. Tembus belum? Tembus. Oke, sudah tembus. Berarti sudah boleh beli belum? Sudah. Oke, nah kita lihat pergerakan dalam satu hari. Dalam satu hari ketika dia buka, bukanya di harga 1470, tertinggi di 1545, terendah di 1450. Berarti yang tadi saya katakan, syarat untuk beli kalau dia tembus 1475 kan? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan, berarti dia menciptakan 1500. Tertinggi, kan ini sudah 1545, berarti logikanya udah ditembus kan? Lalu dalam satu hari, terendahnya itu sempat 1450. Berarti kalau saya antrinya di harga 1480 atau 1475, saya dapat nggak sahamnya? Hah? Dapat. Saya antri di bawah. Oh, enggak. Saya antrinya di harga 14 misalnya, kan tadi kan 1465 misalnya saya antri, dapat nggak? Enggak. Kenapa nggak dapat? Terendahnya itu kan di 1450. Dapat dong. Saya dapat harga diskon nggak? Dapat. Jadi nggak harus beli 1.500. Enggak, tadi saya bilang di awal loh. Bukan berarti harus beli di 1.500. Saya mau beli di antri di 1480 boleh. Saya mau beli di 1470 boleh. Paham ya? Yang penting sudah ditembus. Terus dia turun lagi. Dia turun lagi saya beli boleh. Asal yang penting sudah tembus. Otomatis budgetnya saya nanti akan di bawah 10.200.000 kan? Iya. Kalau saya beli di misalnya di 1465 misalnya, ya kan? Jelas ya Pak ya? Iya. Berarti mungkin dari ini. Ini kita ingin mungkin Oke, anggaplah Pak, saya nggak mau pusing-pusing lah. Saya langsung beli aja di 15 boleh nggak? Boleh. Boleh aja sih. Ya kan? Apa? Bukan masalah profitnya berkurang gitu ya. Kan kita sudah budgetin 10.200.000. Ya, ketika kita belanja di berapa tadi? 15, itu emang saya sudah budgetkan 10.200.000. Syukur-syukur saya dapat di 1480 atau 1475, 1460, otomatis akan di bawah budget saya. Jelas ya? Ya. Oke ya, jelas sampai sini ya. Oke. Jadi bukan berarti harus langsung beli di harga atas, enggak. Ya, nah nanti itu di sesi MNC Sekuritas itu diajarin cara pasang. Saya mau beli Indofarma, saya pasang Indofarma di harga misalnya 1465. Jika di bursa sudah menciptakan 1.500. Jika di bursa sudah menciptakan 1.500, maka akan diantrikan beli di misalnya 65. Itu bisa di set di sekuritas Anda malam hari. Jadi bukan berarti Anda harus pelototin terus ya monitornya. Ini udah tembus belum ya? Enggak. Jadi di set otomatis. GTC. Ya. GTC atau break order. Ya, break order lebih tepatnya. Jadi Anda mau simpan, oke. Anda bisa lihat dong di sini. Selama berapa lama dia nggak tembus, ya kan? Ya. Masa setiap hari, iya kan selama 1 minggu Anda pelototin terus, gitu kan? Nggak perlu. Ya, jadi Anda tinggal set. Pakai break order, GTC-nya misalnya 1 minggu. Jadi selama 1 minggu, dia akan jagakan order Anda. Kalau dalam 1 minggu, si Indofarma menciptakan 1.500, baru diantrikan beli di harga 1465. Jadi kita udah nggak perlu liatin lagi. Set, selesai, tinggal.
kita GTC-nya tuh kalau sudah menembus 15. Iya, di set. Udah pernah datang ke kelasnya MNC kan? Iya. Itu namanya set and forget. Ya, jadi nggak perlu diplototin terus. Pakai kacamata. Nah, Orang di sini nggak ada kerjaan semua. Iya. Pagi-pagi udah bangun. Dulu nggak pernah bangun pagi, saya bangun pagi semua itu. nah, Anda menggunakan break order dan GTC order, fungsinya juga adalah untuk mengendalikan yang namanya diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda plototin harga, Anda akan cenderung terpengaruh secara psikisnya Anda, emosinya. Lama masa bisa terus. Aduh, ini geregetan nih, saya udah nunggu seminggu nggak tembus-tembus. Wah. Udah beli aja deh. Nah, ya kan, langsung beli aja, padahal belum tembus gitu. Tapi kalau Anda udah pakai set GTC, set forget lupakan 1 minggu, ya kan ya? Ya udah, kalau udah tembus baru otomatis Anda boleh beli. Inilah fungsinya GTC. Ya. Kalau Anda plototin, Anda lihat harga naik turun, Anda terpengaruh. Ya, oke ya. Jadi dimanfaatkan itu fasilitasnya. Teknologi diciptakan untuk membantu kita. Ya. Oke, berarti sekarang terakhir kondisinya sudah boleh beli ya. Ya. Terlepas saya mau beli di 15 atau di 1475 atau 65 terserah. Ya, yang penting saya sudah kasih budget 10.200.000 ya. Naik tuh. Tertingginya sekarang di 1.600. Jual dong. Jual nggak? Belum. Anda modal di 1.500. Kalau misalnya beli di 1.500 tadi ya. Terus udah untung 100 per lembar. Anda belinya itu tadi itu sebanyak 6.800 lembar. Untung dong lumayan. 6.800 lembar kali 100 berapa? Udah untung cepet 1 lembarnya. Iya kan? Untung dong lumayan, bener nggak? Tapi kalau lihat dari software, lihat dia belum tembus ke bawah kan? Belum tembus ke bawah kan? Sabar aja dulu. Sabar. Nah, melalui fasilitas break order atau GTC order di MNC Sekuritas, Anda bisa set. Hanya jual kalau tembus angka sekian. Ya, itu bisa Maksudnya di-set. Belum tembus ke bawah itu, garis merah itu belum turun. Bukan, yang terbaru nih. Ini kan terbaru nih. Ya kan? Jaga dulu 1475. Jaga 1475. Sekarang minimal 1475. Jaga, ya. Akhirnya tembus, bener nggak? 1475. Ya udah, cut loss. Nggak apa-apa. Ya, jadi buang rugi 100 perak 1 lembarnya. Anda kan modal di sini nih tadi. Di 15 ya kan? Lalu buang di 1475 kan? Ya udah buang, nggak apa-apa. Padahal tuh nggak dijual kan? Iya. Nggak apa-apa. Setelah buang, nanti masuk lagi. Gitu loh. Setelah buang nanti masuk lagi. Ya kan? Setelah buang nanti masuk lagi. Nah, itu Anda harus disiplin. Lah, untung cepet nggak diambil, akhirnya malah buang rugi. Beneran pertanyaan begitu kan? Iya. Ya kan? Pertanyaan seperti itu kan? Ya. Ingat, tingkat akurasi dari software maksimal hanya 70%. Kalau memang harus buang, ya buang. Rugi dong. Nanti begitu tembus, Anda harus masuk lagi. Lihat ya. Tembus kan? Iya. Masuk lagi ya. Harus masuk lagi. Nah, setelah masuk lagi, baru benar-benar Anda tunggangi. Sampai kapan? Terus. Anda tunggangi terus. Terus. Nggak ada yang tembus kan merahnya? Nggak ada. Terus, lihat. Terus. Sampai terakhir di 3.000. 35, 20 minimal Anda jaga. Itu caranya. Gitu. Jadi jangan cuma ngejar uang cepet-cepet doang, ngapain uang kecil gitu. Kalau misalnya memang dia tembus bawah, buang. Setelah itu masuk lagi, walaupun masuk lagi di harga yang sama. Atau bahkan kadang bisa masuk lagi di harga yang lebih rendah. Ya kan? Setelah itu momentum berikutnya kita tunggangi. Ya kan? Ingat, tingkat akurasi dari software maksimal hanya 70%. Tetapi kita buang kecil, kita tunggangi sampai benar-benar maksimal. Ya kan? Nah, oleh karena itu balik lagi di sini harus ada cut loss-nya. Nggak boleh
nggak ada cut loss. Yang tadi loh, statistik profit and loss. Ya, kalau Anda disiplin, Anda tunggangi, itu Anda hitung berapa. Anda tadi beli di 1.500, betul nggak? Iya. Keluar minimum 3520. Minimum itu pun belum ditembus, masih jauh. Anda cuma buang 100 perak tadi. Ingat nggak? Iya. Sengaja saya tampilkan tadi. Anda cuma buang 100 perak. Lalu keuntungan Anda minimal itu sekarang sudah berapa? 100 kedua kalinya kan Iya, dua kali. Modal Anda 500. 1.500 ya? Iya. Minimum Anda keluar di 3520. 0202. Satu lembar 2020 perak. Anda cuma buang 100 perak per lembar tadi. Kan kita nggak tahu kalau naiknya segitu. Memang nggak tahu, Iya, nggak akan tahu. Emang kalau Anda jual di Cepek, kok besok naik lagi gimana? Beli lagi. Tuh kan itu yang nggak benar. Atau dijamin aja pengen nunggu naik sendiri. Iya, diamin aja kan. Nggak Kalau boleh. misalnya didiemin aja, apa gunanya Anda punya software? Oh, nanti malah nggak apa makin turun. Kalau bisa dia makin turun bagaimana? Salahin software. Nanti saya software. You. Salahin you. Sekarang kondisinya udah boleh jual belum? Belum. 3520. Sekarang pasti Anda berpikir, kenapa saya nggak langsung jual di 5.000? Ya. Udah makin tinggi. Ingat, Anda punya software. Ya, kalau belum waktunya jual, jangan jual. Berarti dia masih berpeluang naik lebih tinggi. Masih ada pintu masuk lagi. Ya kan? Itu tadi kita baru hitung 1 kali masuk ya. Di harga berapa tadi? 1.500. Anda lihat, Nah, ada pintu masuk lagi, tembus lagi. Ada pintu masuk lagi, tembus lagi. Berkali-kali, ini tembus lagi. Itu baru 1 kali tembus kita hitung. Tembusnya sampai sekarang. Nanti deh, jangan dulu. Sekarang, kita secara emosional, kita manusia normal selalu berpikir, ini di 5.000. Iya. Kenapa nggak jual? Kayak tadi yang 100 perak kan? Iya. Ya, untung 100, naik 100 perak, kenapa nggak dijual? Iya kan ya? Harus cut loss. Ternyata software berpikirnya berbeda dengan manusia. Ya kan? Di sini kita manusia ketika udah 5.000, pola pikirnya beda lagi. 5.000 kenapa langsung jual? Kenapa harus tunggu 3.500? 3.500 kan sementara. Nanti kan naik lagi kayak ini nih. Pada saat di sini kita juga berpikir sama kan? Saya mundurin. Nah, pada saat kondisi di sini tertinggi di 3.100. Iya. Kenapa nggak jual? Kenapa harus tunggu 2.200? Ya kan? Karena apa? Kita mengaplikasikan pola pikir kita sebagai manusia normal. Ingat, di bursa tidak ada batasan mahal. Mahal itu kata kita. Di saham itu nggak ada batasan mahal. Ketika sekarang kondisi ini 3.100. Jual nggak? Jual. Sekarang ngomongnya jangan. Tadi kan jual. Ini di bagian bawahnya 2.220. Minimum keuntungan Anda di 2.220. Kenapa saya harus tunggu 2.200? Kalau kita bisa jual di 3.100. Mikirnya begitu kan sekarang? Sama seperti yang tadi itu. Kenapa saya harus jual di 3.000 kalau sekarang ada di 5.000? Sama kondisinya. Kenapa saya harus nanti jual di 2.000 kalau sekarang udah di 3.000? Ini kan sementara. Kalau ditembus. Besok kalau nggak ditembus, dia kan naik lagi. Ya kan? Jadi, Sekarang pinggirkan faktor U. saya Januari Ya. Faktor U. Oke, faktor U. Sampai sini bisa diikutin? Ya. Ya, 2.200. Ya kan? Tertinggi di 45 nggak dijual. Kenapa saya harus jaga 2.200? Ya. Ya. Apa gunanya Anda punya software? Sekarang Anda mikir lagi, tertinggi di 5.000. Kenapa saya harus di 3.000?
Terus-terusan aja begitu kan, nanti kan capek sendiri. Terus Ya kan? Sampai bisa ditembus nanti. Ya kan? Sampai sekarang belum tembus. Ya, belum ditembus. Nah, jadi itulah faktor U itu berbahaya sekali. Ya. Hanya boleh jual kalau ditembus ke bawah. Tapi faktor U kan selalu berpikir berbeda tadi. Ya kan? 3.000, kenapa saya nggak jual? Kenapa saya harus jaga di 2.000? Nggak apa-apa, Ibu. Gila udah 5.000, kenapa saya harus jaga 3.000? Ya kan? Jual aja langsung 5.000. Ternyata setelah jual, minggu depan naik makin tinggi lagi, Anda beli lagi. Otomatis harga modalnya makin tinggi ya? Iya. Itu dia. Faktor U berbahaya sekali ya, Pak. Iya, Makanya. yang swing kalau harian Sama cara kerjanya. Jadi sama juga ya. tembus atas baru boleh beli. Ya, jadi faktor diri ini yang sangat berbahaya. Ini justru ramai nih, aduh turun banyak banget gitu kan. Edukasi tuh. Ini panik yang lain loh. Hah? Di edukasi di grup itu. Ya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Yes. Jadi faktor dari U itu yang sangat berbahaya sekali. Jelasnya baru faktor ibu ya. Masih bingung. Pak, tanya Pak. Ya. Tembus itu maksudnya grafiknya menyentuh apa atau di angka berapa? Tembus yang garis-garis itu. Tembus titik-titik hijau itu loh, Pak. Mau yang merah, mau yang Titik hijau. hijau itu. Pada saat harga di situ. Pada saat harga ditembus baru boleh beli. Kalau kita melihat dari Indikatornya yang hijau ya. Iya. Hijau dan merah. aku masih belum mengerti tentang pintu masuk gitu loh. Apa kalau kita lihat coba lihat review 3 bulan terakhir aja. Ini aja yang terakhir. Dan ini aja deh dalam 1 bulan Pintu masuk terakhir ini, iya titik hijau di berapa? 4250. Titik merah di berapa? 22. Ya udah. Itu menghitung pintu masuk kalau besok ditembus 4250. Enggak, kalau kita Enggak, lihat yang history, lihat- coba lihat history yang sebelumnya pintu masuk itu ada berapa kali masuk tuh. Berapa Kalau kita pintu? lihat di 2 bulan terakhir itu ada pintu masuk nggak? Banyak pintunya. Banyak. Masa tembus-tembus itu? Enggak, pintu masuk pas saat kita mau beli gitu. Banyak. Banyak. Setiap hari bisa muncul pintu masuk. Bagi Anda yang belum punya, ya saya belum punya, gimana dong? Beli. Ya tunggu. Tunggu pintu masuk besok. Kalau udah muncul, masuk. Enggak membacanya gimana? Pembacanya itu gak itunya, batangnya. Baca batangnya. Batang apa nih ya? Yang masuk, Ini bukan candle, ini batang harga. Oh, Ya, ini batang harga, bukan candle. Nggak usah ambil pusing candle-nya seperti apa. Ya, cukup lihat titik hijau dan titik merah. Candle itu menggambarkan, mencerminkan pergerakan dalam satu hari. iya maksudnya. Contoh, ya, batang harga itu. Yang tadi Anda lihat kan seperti ini kan, naik turun, terus begini kan. Iya. Ini adalah harga pembukaan, ini harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah dalam satu hari. Berarti hari ini bukanya di harga sekian, tertinggi di harga sekian, terendah di harga sekian, tutup di harga sekian. Sekiannya tuh di angka berapa? Deketin aja ke batang harganya. Misalnya, yang terakhir ini ya batangnya ya. Sekiannya di harga berapa? Nah, hari ini dibuka di harga 2.500, 2.150, ditutup di harga 2.150. Tertinggi di 2.500, terendah di 2.490. Maksudnya itu batang ini nih, kalau sudah tembus yang Melewati Saya sampai garis-garis sekarang nggak itu. ngerti yang Ditembus itu yang melewati titik hijau. walaupun Coba lu maju lu tunjuk deh. enggak maksudnya kan Udah jelas. yang Jadi tahu bukan kan? yang merah kan? Hah? Kalau ini loh, Merahnya nanti kalau dia ini kan tembus kan, ini Iya. kan tembus ya. Tembus. Nah, kalau dia bukan kita lihat yang merahnya, yang hijaunya. Enggak, mau merah mau hijau nggak masalah. Oh, begitu. Makanya itu saya bilang anggap aja ini hitam putih. Nah, kalau turun ke bawah mana nih coba contohnya ini kalau tembus. Tembus ke bawah. Iya. Yang tadi kan gagal yang buang 100 perak. Yang buang 100 perak itu loh. Yang buang 100 perak kan tembus ke bawah. Lihat. Mana tadi ya? Agustus ya?
Jadi Nah, ini nih. Nih. Oh, habis itu tembus merah. Yang hijau tembus merah. Pintu keluar. Ah. Satu empat. Ini tembus ke bawah nggak? Ya. Ya udah. Mau merah mau hijau sama Iya, aja. merah hijau itu nggak masalah. Itu artinya apa? Kalau harga penutupan di atas harga pembukaan, itu jadi hijau. Kalau harga penutupan di bawah harga pembukaan, Merah. jadi yang merah. Nih, kalau ini nih, harga penutupan kan close, harga open. Open. Maka ini jadinya bentuknya batangnya merah. Oh. Tapi kalau dia seperti ini jadi hijau. Jadi nggak usah ambil pusing merah hijau. Oh, enggak Ya. usah. Yang penting tembus. Yang penting ditembus. Kalau garis birunya di atas garis merah, jangan beli juga ya. Garis biru di atas garis merah. Kadang-kadang kan kemarin Maksudnya garis merah di bawah garis biru. Iya. Yang diagonal ini ya. yang bagusnya kan gitu, merah di atas kan. Iya. Nanti mangap. Iya. Kan? Tapi kalau birunya di atas, merahnya di bawah, jangan. Nanti saya ke situ. Ya, jangan ya, bener jangan. Oke, sampai sini jelas dulu nggak? Jelas. Itu cara pakai software ya. Lalu supaya meningkatkan probabilitas kita, ya supaya meningkatkan probabilitas kita, ada indikator kedua yang namanya moving average. Kelihatan moving average ini yang berbentuk diagonal. Lihat nggak diagonal merah, lalu diagonal biru, kelihatan? Iya. Oke. Ini menunjukkan tren dari saham tersebut. Oke, tren naik atau tren turun. Positif slope atau negatif slope. Ya. Untuk aturan yang benar, merah harus berada di bawah biru. Merah harus di atas biru. Ya, moving average merah harus di atas biru. Kelihatan moving average-nya? Iya. Merah harus di atas biru. Merah mewakili moving average 13, biru mewakili moving average 26. Yang artinya rata-rata pergerakan saham tersebut selama 13 hari dibagi 13 dapat 1 titik. Hitung mundur 13 dapat 1 titik, hitung mundur dapat 1 titik, hitung mundur 13 hari dapat 1 titik yang dihubungkan menjadi garis diagonal. Biru 26 yang artinya 1 titik itu 26 hari. Titik-titik tersebut dihubungkan menjadi diagonal biru, merah dan biru. Merah di atas biru menunjukkan uptrend. Ya, merah di bawah biru, diagonal merah di bawah biru menunjukkan downtrend. Ya. Merah dan biru saling berpotongan menunjukkan konsolidasi. Ya, jadi untuk meningkatkan probabilitas, wah muncul nih di hasil filter, ya kan muncul di hasil filter. Ada harga masuk di sini, harga stop loss di sini. Ya kan? Lihat moving average-nya. Oh, moving average-nya oke nih, menunjukkan tren naik, positif slope. Berarti probabilitas kita bertambah dong. Probabilitas kita bertambah. Nah, ketika probabilitasnya bertambah, ini indikator, ya ini penting, ya untuk meningkatkan tingkat akurasi kita. Ketika probabilitas bertambah, oke, berarti kalau besok sampai dia tembus ke atas, bagus nggak Bapak Ibu? Secara indikator bagus, moving average. Tapi lihat indikator berikutnya. Indikator berikutnya adalah oscillator. Oh, ternyata oscillatornya di bawah 50 nih. Oke, nah balik lagi kita fokus di oscillator sekarang ya. Oscillator ini untuk meningkatkan probabilitas kita. Ketika dia tembus 1495, kita maunya dia berhasil naik atau turun? Naik. Pastikan kondisi oscillator harus di atas 70. Ini di atas 70 atau di bawah 50? Di bawah 50. Jadi oscillator itu terdiri dari 0 sampai 100. Ya, yang kita gunakan adalah 30, 70, dan tengah-tengah 50. Di sini dia keluar dari 50. Yang artinya, kalau di atas 70% artinya kekuatan beli lebih besar daripada kekuatan jual. Kalau keluar dari 70, bahkan dia tembus ke bawah 50, artinya kekuatan jual lebih besar daripada kekuatan beli. Sehingga apa? Saham untuk bisa naik harus lebih baik yang beli atau lebih baik yang jual? Beli. Berarti kalau dia tembus ke atas, ada peluang gagal nggak? Ada peluang gagal.
peluang gagalnya sangat besar. Karena apa? Lebih banyak tekanan jual daripada tekanan beli. Oleh karena itu tadi Anda lihat kan, setelah naik 100 perak, setelah naik dia turun, akhirnya kita buang 100 perak. Betul nggak Bapak Ibu? Karena nggak ada kekuatan untuk naik. Lebih banyak tekanan jual daripada tekanan beli. Ini fungsinya oscillator. Jadi muncul di filter, wah bagus nih, merah di atas biru, udah dapat 1495 atasnya, lalu kita udah hitung. Ternyata oscillatornya di bawah 50%. Berarti nih lebih banyak orang yang ambil untung nanti nih. Akhirnya ketika orang ambil untung, orang jual dong, sahamnya turun dong. Ketika kita tembus, kita beli, akhirnya kita kena cut loss. Kita buang 100 perak tadi, ya kan? Karena apa? Kita mengabaikan indikator oscillator ini. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sebaiknya Jadi, merah di atas biru, oscillator jadi ini harus terpenuhi. Lalu lihat lagi, aduh, ini sih udah memenuhi kriteria nih, merah dan biru. Tapi lebih baik, emang sih masih tren naik. Tapi orang cenderung ambil untung nih. Jual. Jadi banyak orang yang jual daripada orang beli. Jadi walaupun sudah tembus sebaiknya jangan walaupun beli. tembus, tapi probabilitasnya nggak bisa sampai 70% di pihak kita nih. Maksimal kan 70%. Jadi kalau dia tembus, probabilitasnya nggak bagus buat kita nih. Gitu. Jadi sebaiknya kita tidak usah beli. Jadi sebaiknya nggak beli di pintu masuk yang terakhir ini. Pintu masuk berikutnya. Kalau estimator menunjukkan naik. Ketika oscillator sudah menunjukkan di atas 70. Apa bedanya putus-putus sama yang garis biru? Putus-putus ini nih Pak ya? Ya, Ya, putus-putus ini ya. Putus-putus ini adalah prediksi. yang biru itu Yang pakemnya Pak. Jadi diprediksikan, Anda lihat namanya prediksi nggak pernah 100% ya Pak ya. Misalnya dia lihat, Bapak lihat, ini akan selalu muncul satu titik terlebih dahulu. Ketika dia memprediksikan akan sampai naik ke sini, yang pakem birunya nggak akan sampai di atas sini, pasti selalu mendekati. Ketika dia di sini, dia juga hanya mendekati. Jadi pakem birunya akan mendekati. Jadi kadang di antara persimpangan kita bingung nih, ini oscillator sebenarnya mau mengarah kemana nih? Lihat prediksinya. Jadi dibantu lagi, oh prediksinya nih akan ke sini, apa ke sana, ke sini gitu loh. Jelas ya? Jadi ini membantu kita nggak menurut Anda Bapak Ibu? Iya. Ketika tembus, wah ini oke nih, bagus uptrend, ya kan yang merah di atas biru, trennya naik, ya kan ya? Oke, kita langsung beli, tapi kita mengabaikan ini, jadinya akan berkurang nanti probabilitasnya. Tapi kalau kita lihat gini, wah emang sih merah di atas biru, tren naik, bagus dan sebagainya, uptrend, tapi kondisi oscillatornya nih keluar dari 70 bahkan keluar dari 50 nih. Berarti ini kalau misalnya tembus nanti naiknya nggak banyak. Udah itu turun lagi nanti. Gitu. Ini artinya ngerti ya? Tadi tarik yang hari ini dia tadi trennya bagus tapi oscillatornya turun. Nah, kalau oscillatornya turun, tetapi ya misalnya oscillator udah keluar dari 50 nih. Tetapi dia belum kena stop loss, jaga stop loss terakhir. Nah, contoh ya. Lihat ya, tembus ya. Belum tembus. Nah, tembus ya. Nah, yang terakhir kita lihat. Oke. Nah, yang terakhir ya. Lihat nih. Yang terakhir pintu keluarnya di 3520, ya kan? Tapi oscillator nih udah keluar dari 70 nih. Diprediksi bahkan tembus 30, ya kan? Apa yang kita lakukan? Kalau misalnya besok atau lusa dia tembus ke bawah 3520, segera keluar, ambil untung Anda. Ya kan? Atau bahkan Anda sudah punya posisi dalam keadaan untung nih. Tapi kalau misalnya tembus ke bawah 3520, saya jadi anti rugi nih. Dalam kondisi seperti ini, ambil untung Anda. Gitu. Ya. Jadi kalau oscillator itu sebenarnya lebih cenderung untuk pertama kali kita mau ngambil posisi. Mau beli.
peluangnya naik apa enggak nih. Kalau misalnya di bawah 50 itu pasti peluang naiknya kecil. Ya. Begitu juga ketika kita dalam keadaan floating profit, misalnya nih ya, kita masuk di pintu terakhir. Tembus ya, terakhir kan. Kondisinya pas kita masuk, bagus. Osilator di atas 70, betul nggak? Bener nggak? Merah di atas biru, walaupun rapat. Ini berarti kondisi kedua nggak memenuhi nih. Ya, merah di atas biru, tapi kondisinya rapat. Kita maunya mangga lebar. Ya kan ya? Oke, nggak apa-apa. Saya mengacukan satu buah indikator, nggak masalah. Misal kita bisa toleransi. Karena kondisi osilatornya di atas. Walaupun moving average-nya merah dan biru, tapi dia nempel. Nggak bagus sebenarnya. Ya. Lalu setelah kita beli, naik. Dengan kondisi sekarang, dia udah keluar dari 70, diprediksi akan menembus 30. Kelihatan nggak? Ya. Ya udah, kita take profit dulu aja. Nah, kalau titik merahnya masih di bawah harga kita beli. Tapi kalau kondisinya kita sudah beli dari sini nih, kita udah jaga titik merahnya, udah naik ke atas, beli di sini, minimal keluar di sini kan, ya kan? Walaupun kondisi osilator begini, ya nggak masalah, karena keuntungan kita sudah terproteksi kan. Jadi kalaupun nanti besok amit-amit dia nggak kuat naik tembus, kita untung. Itu cara bacanya. Jelas? Jelas ya? Asik kan? Gampang. Tapi kalau bandel mau jual sebelum Nggak masalah. Kalau misalnya ibu sudah masuknya di sini nih, pintu tembusnya terakhir kan di sini ya. Oh, pas saya beli nih, oke nih tekanan naiknya, tekanan belinya, ya kan? Tapi sekarang kondisinya nih udah banyak orang ambil untung nih, ya kan? Bahkan kalau Anda balik beberapa hari sebelumnya, itu sudah diprediksi terlebih dahulu kan? Nah, ketika dia naik sampai 5519, di sini udah diprediksi akan menuju ke 30. Ya udah boleh jual duluan nih. Tanpa harus tunggu sampai hari ini, karena sudah diprediksi oleh osilatornya akan tembus dan keluar dari 50. Lihat. Diprediksi akan keluar dari 50 kan? Kelihatan nggak? Osilator diprediksi akan keluar dari 50. Ya. Akhirnya dia menuju ke 50 ya. Turun lagi ya. Walaupun di sini tanda panah atas ya. Abaikan kalau osilatornya sudah seperti ini. Anda bisa pertimbangkan ambil keuntungan Anda. Kalau masuknya di pintu terakhir. Tapi bagi Anda yang sudah masuk dari pintu sebelumnya, ya udah nggak masalah kan. Kalau dia tembus ke bawah tetap untung kan. Itu pun belum tentu tembus. Ya kan? Ya, jelas ya. Oke. Jadi ini membantu kita lah untuk trading. Dalam mengambil keputusan, saya harus tahan atau enggak. Saya harus ambil untung apa enggak. Saya harus beli atau enggak. Ketika beli kita lihat osilatornya. Minimal tembus di atas 50%. Terbaik di atas 70%. Ya, supaya apa? Ketika kita beli nggak mengalami peluangnya kecil untuk mengalami kegagalan seperti yang tadi kita lakukan. Jelas? Jelas. Ya udah, selesai gitu aja. Untuk yang swing sama udah dihitung di sini. Kalau di sini ada run and jump kan? Kontra, ya kan? Ini angkanya berapa kalau misalnya bitek? 1 tik di atas 1250 berapa? 125. Ya udah, kalau dia menciptakan angka 1255 baru boleh beli. Sama. Oke, misalnya kita harus bantu sama osilator juga. buka chartnya. Kalau untuk swing kita acuannya di moving average. Ya. Baru lihat osilatornya. Tapi kalau untuk position, acuan utama kita osilator, baru lihat moving average. Jadi terbalik ya. Kalau untuk swing, acuan utama kita moving average,
Kalau untuk position, acuan utama kita oscillator. Ya, dibalik ya. Kalau untuk swing, acuan utama kita moving average, oscillator membantu. Karena itu kan fungsinya harian aja. Tapi kalau untuk position, acuan utama kita oscillator, moving average membantu. Cara beli jualnya pakai money managementnya sama. Jelas, ada pertanyaan lain? Gampang ya? Harus praktek, jangan dipikirin. Ya sudah, kalau sudah selesai, saya akhiri kelas sore hari ini, oke Bapak Ibu? Baik, Pak. Oke, terima kasih sore. Sama-sama.